Baik, selamat malam semuanya. Shalom. Halo. Baik, pada malam hari ini mari kita memuji Tuhan. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita, alangkah baiknya kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh sejenak dimulai. Saat teduh selesai. Baik, mari kita memulai memuji Tuhan dengan mengangkat lagu penyembahan dengan judul Biar Bumi Akan Berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Mari kita menyanyikan lagu pujian ini dari awal. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala. Aku cinta Yesus. Shalala. Yesus cinta saya. Shalala. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Baik, sebelum kita memulai lagu sukacita, mari kita bersatu dalam doa yang dibawakan oleh ketua kita, Bang Alianus Halawa. Kepada Bang Alianus dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami ini. Tuhan berkati yang ambil bagian pelayanan, baik pemimpin pujian dan juga yang menyampaikan firman-Mu, dan juga untuk doa syafaat, Tuhan urapi mereka, dan juga teman-teman kami yang masih belum join, bergabung dengan kami, karena Engkaulah ya Tuhan yang gerakkan hati mereka, supaya mereka bisa meluangkan waktu untuk bisa beribadah melalui virtual online Zoom ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, mari kita memulai lagu pujian. Masih mau menyembah Tuhan? Baik, mari kita memulai ibadah kita menyanyikan lagu sukacita dengan judul Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mulai dari awal dulu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Baik, masih ada sukacita? Amin. 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 Baik, mari kita angkat satu lagi lagu pujian. Dengan bila Kau izinkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali angkat lagu pujian dengan judul Selidiki Aku. Apa ini?
satu lagi Bang, indah rencanamu ternyata. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Baik, kepada hambanya dipersilakan. Ya, oke, shalom. 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 Ya, shalom. Selamat malam buat kita semua. Ya, malam hari ini sepertinya kita ini seperti apa ya? Ada apa ini? Sikap ambivalensi moral ya kan, bahasa ilmiahnya gitu. Nanti mungkin akan dijelaskan juga di PowerPoint. Karena di satu sisi kita pengen ibadah, di sisi lain Indonesia lagi bertanding sama Argentina ya kan. Tapi puji Tuhan ya, dengan kehadiran saudara-saudara di sini saya melihat bahwa wah luar biasa, ada komitmen untuk kita tetap hadir beribadah menyembah Tuhan. Luar biasa. Terima kasih sebelumnya ya. Sebelum saya panjang lebar nanti kan dikira tidak sopan lagi, enggak perkenalan nama, ini satu kenapa langsung. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Regen Wantalangi. Ya, nama tengah saya itu Toar, jadi ada juga di situ. Saya ikut join laptop sama HP. Kamera di HP karena di laptop nggak terlalu bagus, tapi nanti saya share screen-nya dari laptop. Ya, saya orang Manado. Saya satu angkatan sama Bung Steven. Ya, beliau sangat tahu saya kalau di kampus pergaulan saya ya pasti sama orang Nias, karena jarang sekali orang Sulawesi di kampus kami soalnya. Makanya Bung Steven kasih belajar saya ini kata-kata apa ini ya, yang saya terekam sekali itu tentang homo sidokemo itu. Bung, bagaimana itu Bung? Homo sidokemo Bang. Oh, homo sidokemo ya? Iya, ya. Oke. Saya langsung share screen aja ya. Ini sudah bisa. Iya kan? Sudah. Sudah bisa. Oke, saya screen aja. Oke, share. Apa sudah tampil lah? Masih loading. Masih loading ya, masih loading. Ya, karena saya melihat teman-teman di sini. Oh, sudah ya? Oke. Ya, saya melihat teman-teman di sini antusias sekali karena lebih memilih mendengarkan firman Tuhan daripada nonton bola. Jadi sepertinya karena ini khotbah yang sepertinya sangat panjang, jadi saya memutuskan untuk membahasnya secara singkat 2 jam saja. Apakah dapat izin dari pengurus? Dan juga saya sangat berterima kasih kepada pengurus Komsel Kemenangan Nias Youth Generation yang telah mengizinkan saya mengambil bagian dalam
renungan kesempatan pada kali ini. Oke, langsung saja dalam perenungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Here I Stand. Sebenarnya ya mau bilang kalimat bisa juga frasa karena terbentuk dari 3 kata. Here I Stand ini adalah kata dari seorang reformasi yang sangat terkenal, yaitu Martin Luther, ketika dia di hadapan Death of Worms. Ya, di situ dia mempertanggungjawabkan 95 dalilnya ketika orang-orang Romawi, dewan-dewan Romawi menyuruh dia supaya dia menarik 95 dalil, tetapi dari kalimat dan khotbah pidato terakhirnya dia berkata, tidak, saya akan tetap berdiri dalam pandangan saya. Here I stand, so help me Lord. Dan saya kenapa memberi judul Here I Stand? Karena sesuai dengan zaman ini, saudara-saudara. Di mana kita orang-orang muda ya, karena Komsel ini orang-orang muda, zaman ini ya, di era kontemporer, zaman ini, saat ini kita sering dipaparkan, apalagi kita yang sekolah, kuliah, kita terlalu banyak mendengarkan pemahaman-pemahaman yang sangat liar, yang tentunya mengganggu keimanan kita, saudara-saudara. Yaitu salah satunya dari humanisme, dia berkembang dan akhirnya jadi ateis, dan kita mendengar juga ideologi-ideologi tentang agnostik dan sebagainya. Dan pemahaman-pemahaman itu pun bukan hanya merembet, bukan hanya di soal ini aja, di soal awam, tapi sudah mulai masuk di dalam kekristenan dan memang sudah dari dulu. Sehingga di era kontemporer ini kita bingung, kita harus pilih yang mana, pilih kebenaran atau pilih firman Tuhan. Di slide selanjutnya, ini dia, setelah saya cari-cari saudara-saudara, ternyata King James ini sudah ada versi yang lain, yaitu versi Queen James. Ini kalau kita lihat gambar salib ini ada gambar pelanginya ya, gambar pelangi. Nanti saya akan bahas tentang versi ini. Tetapi yang sangat disayangkan adalah pandangan-pandangan yang ada di era kontemporer ini sudah mulai masuk di dalam kekristenan dan sudah mulai menggerogoti kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Oke, kita lanjut lagi. Oleh karena itu, timbul satu pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai orang muda. Di mana kita harus berdiri? Saya kembali lagi dalam pergerakan Martin Luther, pergerakan reformasi di abad ke-16, yaitu reformasi. Martin Luther selalu berkata, kita harus back to the Bible. Kita harus kembali ke Alkitab. Karena hari ini banyak sekali para teolog, banyak sekali para pemikir Kristen itu yang sudah sangat liberal sekali, saudara-saudara. Tetapi sehingga nilai-nilai konservatif, nilai-nilai yang dulunya itu ditanamkan oleh bapak-bapak gereja, ditanamkan oleh Yesus Kristus, oleh para rasul itu mulai diragu-ragukan. Dan hari ini kita harus berdiri di mana? Ketika kita mendengar pandangan ateisme, ketika mendengar pandangan agnostik, kita mendengar bahwa Yesus waktu berjalan di atas air itu dia bukan berjalan di atas air, tapi di bebatuan-bebatuan yang tidak kelihatan. Ketika dia menyembuhkan itu karena ada sesuatu dan lain hal, ada alat bantu dan sebagainya. Mulai diragukan tentang mujizat-mujizat Yesus. Dan kita sebagai orang Kristen, kita harus berdiri di mana? Ya, yang artinya ya, saya mengajak saudara-saudara untuk yuk kita kembali ke Alkitab. Kita melihat apa yang Alkitab katakan, bukan apa yang kita pikir Alkitab katakan. Karena sering hari ini saudara-saudara, teman-teman sekalian, Alkitab itu mereka bedah sedemikian rupa. Dan akhirnya apa yang mereka pikir itu adalah Alkitab yang katakan, tetapi mereka tafsir secara liberal. Dan mereka katakan ini yang Alkitab katakan. Tapi seringkali itulah yang terjadi. Nah, oleh karena itu kita akan mendiskusikan beberapa ayat di dalam firman Tuhan, yaitu yang terdapat dalam Lukas 17 ayat 26 dan sampai 30. Saya bacakan untuk saudara-saudara. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia.
Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air, bah, dan membinasakan mereka semua. Ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang era Nuh, manusia kawin dan mengawinkan. Ya, dalam Kejadian 6 pasal 6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia. Hal itu memiluhkan hatinya. Ini adalah ayat pertama yang keluar di dalam Alkitab, di mana Tuhan menyesal terhadap ciptaannya sendiri. Yaitu dia menyesal kepada manusia. Kenapa Tuhan sampai menyesal, saudara-saudara? Karena ada kesalahan yang terjadi, yaitu tentang perkawinan pada waktu itu. Di mana anak-anak Allah atau dalam bahasa Ibrani itu Bene Elohim, dan anak-anak perempuan manusia atau dalam bahasa Ibrani itu Beneyot, Adam, kawin, mengawinkan, sehingga menghadirkan, bermunculkan, iya kan, makhluk-makhluk aneh yang tidak diciptakan Tuhan. Tuhan kecewa, Tuhan menyesal melihat hal itu. Ya, banyak tafsir-tafsir liberal yang mengatakan tafsir terlalu konservatif atau terlalu kolot atau terlalu tua kalau menafsirkan anak-anak Allah itu sebagai malaikat. Tapi saya di sini menekankan bahwa ini adalah malaikat. Bahkan orang Perjanjian Baru bilang ini bukan tentang malaikat, karena malaikat nggak bisa kawin. Contohnya di dalam Markus 12 ayat 25, di mana Yesus berkata, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Mereka pakai argumentasi itu untuk membatalkan tentang anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia yang kawin itu. Tetapi konteks dalam Markus itu bukan berbicara tentang, Yesus tidak menjelaskan, Yesus tidak sedang berbicara tentang malaikat itu tidak bisa kawin dalam konteks di Markus 12 itu. Tetapi Yesus sedang menjelaskan bahwa ketika manusia masuk ke sorga itu, ketika mereka dibangkitkan, masuk ke sorga, mereka akan sama seperti malaikat, di mana lebih mementingkan pelayanan daripada masalah seks. Seperti itu, saudara-saudara. Contohnya kalau dalam dunia zaman ini adalah ya sangat simpel kali kalau kita ambil contohnya pastor Katolik. Pastor Katolik itu bisa nikah, tapi mereka mengkhususkan diri mereka untuk melayani Tuhan dan tidak mau menikah. Ya, itu contohnya di dalam, mungkin seperti itu. Malaikat, bukan malaikat tidak bisa menikah, saudara-saudara, tetapi mereka mengkhususkan diri mereka untuk melayani Tuhan. Karena kata Bene Elohim, kata anak-anak Allah ini di dalam Kejadian itu adalah kata yang sama yang digunakan ketika di kitab Ayub, di mana iblis itu datang kepada Tuhan, kepada Allah, dan di sana juga berkumpul anak-anak Allah. Konteksnya anak-anak Allah di Ayub itu adalah malaikat. Dan kata yang sama itu digunakan di dalam Kejadian ini, di dalam kitab Kejadian pasal 6 ini, yaitu Bene Elohim. Oke, apa yang terjadi di era saat ini mengenai perkawinan? Saudara-saudara, saya orang Manado. Ya, pergaulan saya dulu, saudara Stephen tahu sekali saya bagaimana dulu ketika sebelum saya pergi ke Tawangmangu. Ya, saya bergaul dengan orang-orang, dengan teman-teman yang tergabung dalam anggota Gereja Setan, karena di Indonesia pusat Gereja Setan itu di Manado. Ya, saya ambil dari dari website-nya, blogspotnya Cinta Kasih Agape, wordpress.com itu, di sana dikisahkan tentang Ratu Lucifer, di mana ada salah satu mantan anggota Gereja Setan yang menikah dengan Lucifer. Katanya Lucifer. Di situ juga ada pendeta Herman Kemala yang memperteguhkan kesaksiannya itu. Itulah yang terjadi di era hari ini. Yang Tuhan Yesus bilang, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar gempa bumi, tsunami, longsor, dan sebagainya, tetapi juga tentang kemerosotan moral manusia, di mana yang pernah terjadi di era Nuh akan terjadi pula di era
kita zaman ini. Contohnya adalah itu, saudara-saudara. Dan yang kedua, ini ternyata, ini. Masalah yang dikawinkan, banyak orang yang tidak setuju dengan tafsiran saya, tapi ada kata ya, dikawinkan di situ. Ya, saya kembali lagi di ayatnya. Ini, ayat 27. Makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Kata dikawinkan ini lebih persis di mana sel kawin dengan sel. Di mana orang-orang pada waktu itu, pada zaman Nuh itu mengawinkan sel telur dan sel telur antara binatang A dan binatang B. Sehingga terjadilah yang namanya dinosaurus. Kalau kita back to the Bible, kita kembali ke Alkitab, maka kita akan mengerti bahwa dunia ini bukan seperti yang ilmu pengetahuan katakan. Bahwa dunia ini berjuta-juta tahun yang lalu. Tetapi kalau Alkitab berkata bahwa dunia ini hanya ribuan tahun yang lalu. Dan kalau kita mau back to the Bible, banyak tafsir yang mengatakan bahwa 6 hari penciptaan itu adalah 6 abad dan sebagainya. Tapi kalau kita konsisten, 6 hari itu ya 6 hari. Dan yang terjadi di mana dinosaurus muncul dan sebagainya itu adalah di mana kemerosotan moral di era Nuh itu terjadi. Apakah ini terjadi pula di zaman kita? Ya, terjadi, saudara-saudara. Hari ini manusia mengawinkan singa dengan apa ini? Dengan macan tutul, dengan akhirnya sama ini ada monyet ini dikawin dengan gen manusia, agak pintar sedikit monyetnya, tapi sedikit nggak lama hidupnya langsung mati menjadi bahan objek penelitian. Apakah ini adalah ciptaan Tuhan, saudara-saudara? Sehingga Tuhan menyesal pada waktu Tuhan menciptakan manusia di era Nuh. Dan hari ini juga terjadi hal demikian. Pertanyaan saya, apakah Tuhan menyesal hari ini ketika Tuhan melihat perbuatan manusia yang seperti di zaman Nuh, saudara-saudara? Dan kita masuk di dalam era yang kedua, yaitu era Lot. Ya, ini di dalam Kejadian 19 ayat 5. Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Ini kan orang masyarakat yang datang kepada Lot untuk meminta tuan-tuan yang datang kepada dia. Tuan-tuan laki-laki kan. Tuan-tuan itu adalah 2 malaikat. Dalam bahasa Inggris versi World English Bible Messianic Version itu tulisannya gini, bring them out to us that we may have sex with them. Bahwa 2 laki-laki itu keluar biar kami bermain seks dengan mereka, biar kami bersetubuh dengan mereka. Yang mengatakan ini adalah laki-laki semua, saudara-saudara. Ini adalah hal yang tabu sekali. Dan apa yang Alkitab katakan tentang laki-laki dan laki-laki, apakah boleh main seks atau tidak? Ya, di dalam Imamat 20:18, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, pastilah mereka dihukum mati. Ya, di dalam Roma 1 ayat 27, mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Mereka menerima balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Di dalam Korintus dan Timotius, orang cabul, banci, pemburit tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah yang terjadi di zaman Lot. Lalu apa yang terjadi di zaman ini, saudara-saudara? Ya ini, pelangi tadi yang kita sudah lihat di awal. Pelangi mungkin ada lagu pelangi-pelangi alangkah indahnya. Nah, ciptaan Tuhan ya pelangi. Tapi pelangi ini saudara-saudara pelangi yang berbeda. Yang terjadi di zaman ini adalah lebih parah lagi daripada zaman Lot. Kalau zaman Lot hanya soal gay, tapi hari ini kita mengenal yang namanya LGBTIQ+. L itu lesbian, G itu gay, B itu biseksual, T itu transgender, Q itu queer itu aneh, dan sebagainya. Ya, lesbian kita tahu lah, gay kita tahu. Ya kan, transgender, laki-laki yang merubah alat kelaminnya dia jadi perempuan atau sebaliknya, atau biseksual itu dia suka laki-laki atau suka dengan perempuan. Kalau queer itu aneh, maksudnya dia bisa terangsang hasratnya itu karena benda mati, kaki meja contohnya, dan sebagainya. Aneh banget. Dan hal ini terjadi zaman ini, saudara-saudara. Di era ini, saudara-saudara.
Kita tidak bisa pungkiri itu. Karena mereka sering pawai kan, agar supaya semua negara menerima keberadaan mereka. Saya tidak mengiring saudara-saudara untuk melihat atau cara kita untuk bersikap hari ini, tapi kita kembali dulu dalam Alkitab. Mungkin ada episode kedua kita bisa bahas tentang LGBT khususnya, bagaimana sikap kita. Tetapi hari ini saya mengiring kita untuk melihat apa sih yang Alkitab katakan. Itulah yang terjadi saudara-saudara. Zaman ini manusia merosot moralnya. Sama persis seperti zaman Nuh, bahkan melebihi zaman Lot. Tapi Tuhan berkata di ayat yang kita telah baca tadi dalam Lukas itu bahwa tanda kedatangan anak manusia itu adalah akan terjadi di zaman Nuh dan zaman Lot. Tapi di zaman kita ini bahkan telah melebihi kemerosotan moral yang terjadi di zaman dua orang itu. Di mana kita berdiri, saudara-saudara? Hari ini, di mana kita berdiri? Apakah kita sebagai seorang yang humanis, sebagai seorang yang liberal, seorang yang sosialis yang membela keberadaan mereka? Ataukah kita sebagai seorang yang harus memahami iman kita dan berdiri dengan tegak dan berkata bahwa kita back to the Bible. Karena perkara ini saudara-saudara bukan soal saya seorang sosialis, saya seorang humanis. Saya harap saudara-saudara paham ya kalimat-kalimat ini. Saudara-saudara adalah orang-orang muda yang cerdas pastinya. Dan saya bukan soal liberalis saudara-saudara, tapi mengenai LGBT, mengenai pengetahuan dan lainnya. Saat ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan mau katakan sama kita bahwa lihatlah tanda-tanda zaman. Ketika kita kembali ke Alkitab, maka hal yang terjadi saat ini adalah bukan kita harus setuju, bukan kita harus menempatkan diri kita untuk membela mereka, tetapi yuk kita lihat lebih jauh lagi di dalam Alkitab bahwa ternyata itu adalah tanda-tanda zaman. Kita back to the Bible, kita mengakui bahwa hal itu adalah tanda-tanda zaman juga. Tanda-tanda kedatangan Yesus Kristus itu bukan hanya soal ada Mesias palsu yang datang, bukan hanya soal ada gunung meletus di mana-mana, bukan hanya soal tsunami, tetapi etika sosial, perihal sosial juga yang sudah kita baca tadi, itu adalah tanda-tanda di mana Yesus sudah mau datang. Jarang sekali saya dapati saudara-saudara. Jarang sekali di dalam peribadatan, khususnya di orang muda, khususnya hamba-hamba Tuhan yang masih muda, yang menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman ini, saudara-saudara. Mereka lebih suka untuk memotivasi orang-orang. Mereka lebih suka untuk, yuk kita bela LGBT, yuk kita bela yuk ini. Tetapi kayak tertutup dalam pandangan mereka tentang, ini loh yang Alkitab katakan, ini tanda-tanda akhir zaman loh. Kok kita nggak terbuka sih? Kok kita harus membela mereka, Bu? Saat ini saya mengiring saudara-saudara untuk kita melihat lebih dalam lagi. Di pembahasan kedua mungkin kita akan lebih dalam membahas tentang LGBT. Kita harus berdiri menyikapi perihal mereka itu seperti apa. Tapi malam hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk kalau kita ekstrim ya kita tolak dosa mereka ya. Karena hal itu adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Wong Alkitab juga sudah bicara kok. Tuhan sudah berbicara bahwa tanda-tanda akhir zaman adalah salah satunya kemerosotan moral manusia seperti yang pernah terjadi di era Nuh dan era Lot. Ya. Ini judul khotbah ya, judul renungan yang saya ambil ketika Martin Luther berada di Worms, ketika di hadapan majelis Dewan Kehormatan Romawi yang menyuruh Martin Luther untuk menarik dalilnya itu, ketika dia mengkritisi gereja karena gereja sudah kurang tepat untuk memberi pemuridan kepada jemaat-jemaat Tuhan, kepada domba-domba Kristus. Dia mengkritisi gereja. Dan ketika para dewan-dewan gereja ini menyuruh Luther untuk menarik kritikannya itu, 95 dalilnya itu, dia berkata, aku tidak bisa
dan tak akan mengakui apapun karena melawan hati nurani tidaklah benar ataupun aman. Disinilah aku berdiri. Aku tidak bisa melakukan hal lain. Jadi tolong aku Tuhan. Here I stand. I can do not other. So help me Lord. Semua yang telah kita renungkan tadi, saudara-saudara, saya tahu saya juga adalah bagian dari aktivis membela kemanusiaan, sifatnya manusia. Saya sering membela mereka yang LGBT kenapa harus dimusuhi dan sebagainya. Tetapi saya tiba di satu pemikiran bahwa jangan dulu kita berdiri di situ, tapi kita harus periksa dulu apa yang Alkitab katakan. Kita harus pahami dulu apa yang kitab suci kita katakan, baru kita mengambil sikap kepada mereka. Malam hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk memahami dulu apa yang kitab suci katakan. Baru kita bisa mengambil sikap bagi orang-orang tersebut. Dan bahkan hal-hal tersebut mengenai pengetahuan, gen dan gen digabungkan itu, apa sikap kita sih? Tetapi Alkitab sudah katakan bahwa itu tanda-tanda akhir zaman. Dan hari ini saya mau tekankan bahwa itu adalah tanda-tanda akhir zaman, saudara-saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita selalu menantikan kedatangan Yesus. Tapi hari ini sering dalam perenungan saya, saudara-saudara, saya mendapati bahwa sepertinya orang Kristen tutup mata dan tutup telinga mengenai Yesus mau datang kapan. Tidak ada greget-gregetnya sebagai orang muda, sebagai orang Kristen, kita menanti kedatangan Yesus. Oleh karena itu saya berharap malam hari ini kita yang menyaksikan hal ini, kita yang melihat perkataan Yesus bahwa zaman atau akhir zaman itu akan seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Inilah yang terjadi, yang kita sudah saksikan tadi. Dan yang terjadi zaman ini adalah sudah lebih parah, saudara-saudara. Kita harus mendengungkan itu. Kita harus mendengungkan bahwa entar lagi Maranatha, Tuhan akan datang. Kapan nggak tahu, tapi kita harus mendengungkan itu di dalam hati nurani kita. Saya tutup dengan kalimat yang dipaparkan oleh Mrs. White atau Ellen G. White. Dia adalah seorang perintis gereja Advent. Saya membaca sekilas bukunya, tapi saya dapat kalimat yang seperti ini yang keren buat kita anak-anak muda hari ini, saudara-saudara. Saya bacakan buat saudara-saudara. Kebutuhan terbesar dunia saat ini, kebutuhan terbesar dunia akhir zaman ini, saudara-saudara, adalah kebutuhan akan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang di dalam hati sanubarinya adalah setia dan jujur, yang berani menyebut dosa sebagai dosa, yang kata hatinya setia kepada tugas seperti jarum kompas yang selalu mengarah ke utara. Manusia yang tetap berdiri untuk kebenaran walaupun langit runtuh sekalipun. Walau langit runtuh sekalipun, kita tetap mengatakan dosa itu dosa. Kita berdiri di dalam kebenaran. Tidak ada kompromi tentang dosa, sama seperti Yesus Kristus. Itulah yang Yesus inginkan dan dunia nanti-nantikan. Tapi kan seringkali kita dapati bahwa hamba-hamba Tuhan, kita dapati bahwa orang-orang Kristen kok kompromi sih dengan hal-hal yang kita bisa menimbang lah. Itu dosa nggak sih? Tapi hari ini ayo, sebagai orang Kristen saya mengajak kita sebagai tunas-tunas gereja, orang-orang muda untuk memperteguhkan lagi, untuk memperkokoh lagi iman kita di dalam Kristus. Dan mengumandangkan kembali tentang, Tuhan sudah mau datang loh. Tuhan sudah dekat. Coba lihat tanda-tandanya. Bukan soal tentang gunung meletus lagi, bukan soal tentang peperangan lagi, bukan tentang tsunami dan sebagainya. Tetapi tentang etika sosial. Tetapi tentang norma-norma sosial. Tetapi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keseharian kita. Yesus sudah pernah katakan bahwa akan terjadi di hari-hari itu. Bahwa orang-orang kemerosotan moral itu akan terjadi di dunia zaman akhir ini. Saya suka sekali dengan perkataan ini, saudara-saudara. Kebutuhan terbesar dunia saat ini adalah kebutuhan akan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Iman kita tidak dapat diperjualbelikan. Kita perlu berkomitmen kepada Tuhan tentang pengetahuan, tentang paradigma,
point of view ya, tentang teori-teori di mana kita harus berdiri. Kita kembali lagi di judulnya. Bagi saya ya, saya akan berdiri, here I stand in the Bible. Saya akan berdiri di dalam firman Tuhan. Walaupun orang nggak mau ikut saya hari ini, karena mereka lebih memilih untuk membela LGBT. Begitu, ceritanya kan begitu. Banyak anak-anak muda hari ini. Tetapi kegagalan yang terjadi di Eropa, kekristenan yang terjadi di Eropa hari ini mengakibatkan kekosongan gereja. Itu kan teologi orang barat itu yang menyetujui dan sebagainya. Kita harus berdiri di dalam Alkitab. Saya kira malam ini itulah yang kita perlu bahas. Di mana kita akan berdiri? Saya berharap kita berdiri di dalam firman Tuhan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Shalom. Dengar ya suara saya? Kedengaran, Bang. Doa firman Tuhan kan? Doa penutup firman Tuhan kan? Oke, kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang saat ini ya kami dengarkan yang disampaikan oleh hamba-Mu, saudara kami, Regen Wan Talangi ya Tuhan. Terima kasih Kau ingatkan kami tentang akhir zaman ya Tuhan, bahkan untuk tetap berdiri dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berilah hikmat kepada kami ya Bapa. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, saudara kami yang menyampaikan firman-Mu ini, dan Engkau berkati setiap pelayanan dan pekerjaan yang dikerjakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini jadi pedoman, jadi berkat bagi kami semuanya. Bukan hanya sekedar kami dengar, tetapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan Kak Asyani. Ya, baik. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada malam ini. Baik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita kembali mengangkat lagu pujian dengan lagu Selidiki Aku. Enggak. Ayo. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah Mu sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah Mu sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Baik, kepada pendoa syafaat dipersilakan. Kalau nanti saudari Fatimah sih yang pimpin doa syafaat ya. Oke, Salam. Saat ini kita menyampaikan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Apabila ada dari teman-teman semua yang perlu didoakan, kesehatannya, semangat barunya, roh barunya, apalagi ya, jodohnya udah ya, kalau jodoh sudah ada di Komsel, ada 2 orang ya, bertambah sukacita kita. Dan kita doakanlah mereka, Dek Binar dan juga Bang Arta ya, kiranya yang lain juga mendapatkan hal tersebut. Ada sukacitanya berapi-api. Ya, disampaikan apabila kita doakan bersama, disilahkan teman-teman. Oke Kak, nanti saya minta dukungan doa buat tanggal 28 saya udah berangkat ke Jakarta sama keluarga, terus tanggal 2 Juli saya udah ke Medan. Itu ada nanti saya sekitar 5 hari ke situ. Dan itu ada acara pernikahan dari cewek. Terus tanggal 8 nanti aku ke Nias. Nanti doakan juga, nanti mau rencana juga supaya nanti aku bisa ketemu teman-teman yang ada di, khususnya lah Komsel Kemenangan NYG dan juga teman-teman yang sudah bergabung di NYG. Oh, terima kasih Di Alius. Saya pikir tadi menyusul untuk Mer ya. Tahu depan nyusul Kak. Oke lah, baiklah. Apabila ada dari saudara dan saudariku semua, dipersilahkan ya. Firman Tuhan berkata loh, 2 orang benar besar kuasanya. Kita adalah orang benar. Ya. Hah? Bisa dengar suara saya ya? Sangat-sangat sampai di hati. Mungkin doakan teman-teman kita beberapa minggu terakhir ada banyak yang nggak join, ada yang urusan skripsi, kuliah, pekerjaan, pergumulan, dan ada juga yang bergumul soal sinyal dan lain sebagainya. Ya, kita doakan supaya mereka tetap sehat dan di pertemuan ibadah berikutnya mereka bisa bersama-sama dengan kita. Kemudian itu Kak Binar kayaknya nggak mau ngomong ya. Kak Binar titip pesan Kak Fatimah didoakan ya. Acaranya tanggal 22 Juni ya kayaknya ya. Iya ya, betul ya. Tanggal 22 Juni ya membentuk keluarga baru. Ya didoakan juga. Dan ya karena sudah diingatkan oleh Kak Binar ya. Oke, oh ya. Kita pasti doakan. Mungkin setelah kita doakan pernikahannya, nanti kita doakan seterusnya untuk anak kita, tante, om, halo tante, om, ya gitulah. Oke, masih ada lagi? Apa Dek? Itu tanggal 22 ini kami pembekalan KKN. KKN. Ya, biar ditempatkan nanti di tempat yang aman Kak. Jangan di Mentawai. Di Mentawai? Enggak Kak. Iya, mana tahu dia. Enggak bercanda. Enggak, doain aja Kak. Maksudnya cat selalu. Dan dapat jawaban. Jangan. Oke, Dek, makasih Dek. Masih ada kah? Adik Irna ada? Jodoh? Kuliah? Atau pilih 2, jodoh atau kuliah? Oke.
Shalom, selamat malam teman-teman. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Kak Patimas. Kak Patimas semua the best untuk pengertiannya. Apa namanya? Ya, minta dukungan doa dari teman-teman. Ya, mungkin Kak Patimas juga sudah sampaikan ya, khususnya untuk dalam studi, usaha juga, dan semoga sehat selalu lah begitu. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan juga. Ya, itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, makasih Oya. Baik, jika ada lagi yang perlu didoakan teman-teman, disilakan ya. Saya tunggu 1 menit dari sekarang. Ya, sambil kita tunggu itu, yang perlu kita doakan Saudara Alius yang pelayanan ke Jakarta, habis dari Jakarta ke Medan karena pernikahan. Setelah di Medan, semoga kita ketemu dek ya. Kemudian langsung ke Nias, Pulau Nias tercinta. Kemudian yang disampaikan Bang Stefan untuk teman-teman yang sedang menyusun skripsi, sedang studi, sedang kuliah, kita perlu doakan dimanapun mereka berada, dan juga kepada adik Binar. Ya, harapan kami di Binar sehat selalu ya, itu aja kuncinya dulu ya, sehat. Harus fokus pikirannya dulu ya, sehat pikiran, sehat hati, sehat semuanya tanpa terkecuali. Ya, jangan sampai tergores jaringnya, jangan sampai dinodai dengan ya gitulah. Kemudian Ade Erna, kita doakan studinya, usaha dan lain-lain sebagainya. Oke, karena tidak ada dari teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang kami sembah, Allah kami yang kami puji. Kami sangat bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Bahkan 1 minggu ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan nafas ya Bapa, Engkau telah memberikannya sehingga kami bisa berkumpul di ibadah Komsel Kemenangan NYG pada malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan, tidak ada balasan dari kami. Kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Bapa, kiranya Engkau pakai luar biasa lagi hamba-Mu dalam pelayanan dimanapun hamba-Mu berada. Bapa di surga, mungkin ada kesalahan, kekurangan, perbuatan, tingkah kami yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kami memohon Bapa, ampunilah kami atas perbuatan yang kami lakukan, lewat tutur kata kami, isi hati kami, pemikiran kami, sehingga kami Bapa tidak ada rasa damai, tidak ada rasa kenyamanan dalam hati. Untuk itu ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, ampunilah kami Bapa. Biarlah kedamaian, sukacita dari Tuhan mengalir dalam kehidupan kami saat ini, dan kami bisa merasakannya saat ini dalam kehidupan kami. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa ya Tuhan buat grup Komsel Kemenangan NYG. Ya Tuhan, hamba-Mu menyerahkan dalam tangan-Mu. Berkati kami ya Bapa, seluruh pengurus juga Bapa dan juga para anggota. Tuhan berkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan dalam kehidupan kami. Bapa, berikan kesatuan hati dalam kehidupan kami bersama ya Bapa, dimanapun kami berada pada saat ini. Ya Tuhan, kami mohon Bapa, pimpinan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, secara khusus kepada teman-teman yang tidak bisa join Bapa, mungkin karena sedang penyusunan skripsi, sedang studi dalam perkuliahan, dan sedang bekerja ya Bapa. Tuhan tolong berikan mereka kesehatan, kekuatan Bapa. Walaupun tidak bersama-sama dengan kami pada malam ini, kami percaya ya Bapa, seperti kami yang hadir pada malam ini yang mengikuti ibadah Komsel Kemenangan NYG, Engkau bersama-sama memberkati kami,
dan kasih setia Tuhan menyertai mengikuti kami, berkat dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, bahkan cinta dari Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Bahkan hikmat dan kebijaksanaan selalu mengikuti hidup kami dimanapun kami berada pada malam ini. Bapa, berkati teman-teman kami yang belum join ini, Tuhan tolong mereka. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh karena kemurahan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa juga buat saudara Alius yang pergi ke Jakarta tanggal 20 ini. Tuhan berkati anakmu, dan setelah dari Jakarta langsung ke Medan dalam pesta pernikahan saudara kandung, dan setelah dari Medan langsung ke Nias. Kami percaya Tuhan memberkati perjalanan hamba-Mu, Tuhan memberikan keselamatan bagi hamba-Mu Bapa, sehingga acara yang dilaksanakan dalam tahap-tahap yang akan diikutinya, kami percaya Tuhan terus memberkati. Bahkan keluarga juga Tuhan terus memberkati, dan kedua nantinya saudaranya Tuhan memberkati Bapa di surga, dan sehingga mereka bisa ketemu keluarga dengan penuh sukacita. Dan juga kami sebagai anggota grup Komsel Kemenangan YG, kami bisa sempat ketemu jika Tuhan mengizinkannya Bapa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa buat adik Binar. Kami sangat bersyukur Tuhan secara khusus di grup Komsel Kemenangan NIG ada banyak duka juga yang kami alami, yang kami rasakan, dan banyak juga yang sukacita yang kami terima. Dalam hal ini Bapak, adik Binar akan terlaksanakan nantinya pernikahan di tanggal 20 di bulan Juni ini. Kami percaya Bapak, untuk Dek Binar kami percaya Kau memberikan kesehatan, kekuatan bagi anakmu. Dia telah mempersiapkan hati, pikiran, seluruh kehidupan dia telah mempersiapkannya Bapak, dan kami percaya kasih Tuhan tetap menyertai. Dan kami percaya tidak ada halangan satupun, tidak ada masalah satupun yang akan terjadi, karena Tuhan melepaskan anak-anakmu, dan kami percaya Engkau berkawal ya Bapa dalam setiap pergumulan. Mungkin ada banyak kekurangan dalam pergumulan hari pesta, tapi kami percaya Tuhan terus mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan. Bapak, kami juga berdoa buat saudara kami Arta. Ya Tuhan, berkati juga hamba-Mu. Kami percaya sukses selalu untuk mereka, dan kami percaya kesehatan dan juga hikmat, kebijaksanaan Tuhan terus memberikan. Segala keperluan apapun yang dipersiapkan, Tuhan terus memberikan Bapak. Bapak, kami berdoa buat adik Asyani yang akan KKN Bapak dimanapun yang Tuhan izinkan nanti. Kami berdoa saat ini, kami bersehati. Tuhan berkati, Tuhan tolong, dan kesehatan, kekuatan Tuhan berikan, dan tambahkan hikmat dan bijaksana bagi anakmu ya Tuhan Yesus. Bapak, dalam nama Yesus, ada banyak pergumulan kami di saat ini ya Bapak. Kami berdoa dalam bangsa dan negara kami di Indonesia ini Tuhan, kami mohon kedamaian, kerukunan terjadi, tidak ada hal-hal yang membuat kami sedih dan segala yang membuat hati kami kecewa. Kami percaya kedamaian dari surga mengalir terus dalam kehidupan kami. Bapa, dalam nama Yesus, kami menyerahkan hidup kami. Sebentar lagi kami akan berpisah-pisah lewat via Zoom ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Bapa, kami telah menyampaikan setiap pergumulan kami. Hamba-Mu memohon, dengarkan ya Bapa setiap pergumulan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kasih dan cinta dari Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Ada enar juga ya Tuhan, kami tidak lupa mendoakan juga, kiranya studinya Tuhan berkati, usahanya juga berkati,
kesehatan juga Tuhan memberikan bagi anak-Mu. Inilah hidup kami Bapa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demi di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Oke, terima kasih. Pada saat ini kami serahkan kepada De Alios. Penutup ya dari hambanya tadi. Oke, silakan. Doa penutup, Pastor. Mohon kesediaannya. Ya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih kami kembali lagi Tuhan, di mana pada saat ini kami Komsel Kemenangan Nias Youth Generation telah melaksanakan kebaktian dan telah tiba di penghujung kebaktian ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pujian dan penyembahan yang boleh kami panjatkan dan penyelenggaraan firman Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Tuhan, Kau memberkati juga malam ketiduran kami dimanapun kami berada Tuhan. Agar supaya kami boleh tiba di pagi yang sehat dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Inilah menjadi doa kami Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.